Yang Mulia, apa aku bermimpi lagi? Tidak. Kau kembali. Aku ingin melihatmu lebih awal. Apa yang terjadi padamu? Qiang Huo bilang kau mengalami peradangan. Kau tahu aku tidak pernah percaya pada kemampuannya dalam pengobatan. Kau terlihat sangat lemah sekarang juga. Aku tidak percaya kau hanya mengalami peradangan. Apakah kau keracunan saat mempelajari ramuan aneh itu? Jinmi, kau yang paling tahu gejalamu. Beritahu aku apa yang terjadi padamu. Yang Mulia, meskipun Qiang Huo tidak sehebat aku, dia tetap anggota keluarga tabib suci. Aku memang mengalami peradangan. Kenapa kau begitu lemah dan batuk parah? Aku tidak terlalu paham tentang pengobatan, tapi kau tidak bisa membohongiku. Berani aku membohongimu? Sejak kecil aku memang rentan mengalami peradangan. Aku bisa pingsan hanya setelah makan satu buah leci. Tapi aku ahli dalam farmakologi. Jadi aku sudah mengembangkan semacam obat untuk menyembuhkan gejala ini sekali dan untuk selamanya. Aku hanya ingin mencobanya. Jadi aku makan beberapa buah lengkeng. Tak disangka aku langsung pingsan. Memalukan. Di mana obatnya? Berapa tablet yang harus kau minum? 3. Minumlah. Berbaringlah dan beristirahat. Yang Mulia, aku tidak berbohong padamu kan? Setelah minum obat, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Aku baik-baik saja. Bagaimana kalau kita jalan-jalan di halaman? Atau main catur denganmu? Janji padaku. Kau tidak akan menakutiku seperti itu lagi. Yang Mulia, apakah kau langsung kembali dari medan perang? Jadi apa? Aku hanya dengar kau dulu adalah dewa perang, tapi aku belum pernah melihatmu dalam pakaian tempur. Mereka benar. Kau memang terlihat tampan. Jinmi, maafkan aku. Ini kesalahanku. Jinmi, kamu pasti gila mengambil 3 tablet Wuyin. Hanya itu yang bisa menekan gejala King Yu. Tapi itu juga beracun. Mengambil racun mematikan seperti itu, apakah kamu ingin mati? Aku hanya punya sedikit waktu bersamanya. Aku tidak ingin dia melihatku sakit dan mengkhawatirkanku ketika dia bersamaku. Dulu, aku pikir kamu orang paling pintar di dunia. Tapi sekarang bagiku, kamu benar-benar bodoh. Jinmi. 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 Yang Mulia. Yang Mulia. Saint Girl sedang berganti pakaian. Tolong tunggu sebentar di halaman. Baik.
Yang mulia, kamu akan pergi ke garis depan lagi. Awalnya aku pikir setelah kita mengalahkan Liang Guo, mereka tidak akan mengambil tindakan dalam waktu singkat itu. Tapi itu di luar dugaan, bahwa Raja Liang Guo akan bertarung sendiri. Jadi aku harus menerima pertempuran lagi. Yang mulia, aku takut tidak bisa menunggumu. Apa? Kamu tidak bisa menunggu beberapa hari? Awalnya aku pikir karena kamu sangat keras kepala. Kita harus menunggu seumur hidup. Aku pikir waktu paling bahagia dalam hidupku akan datang setelah kita mati dan dikubur bersama di makam kaisar. Tapi sekarang, kamu bersedia menungguku dan menciptakan masa depan bersamaku. Kebahagiaan datang begitu cepat. Seperti mimpi. Jinmi, apakah kamu benar-benar ingin bersamaku dan menjadi ratuku selamanya? Aku mau. Tapi bagaimana dengan janjimu pada rakyat? Kamu bilang kamu tidak akan menikah sebelum menyatukan negara. Itu hanya omong kosong. Itu hanya karena kamu sangat keras kepala saat itu. Aku menggunakannya sebagai alasan untuk menolak para pejabat. Tapi aku benar-benar ingin menyatakan kepada dunia dan memberitahu semua orang bahwa kamu adalah ratuku sekarang. Sejak aku berjanji padamu, aku akan selalu menunggumu di sini. Apa kamu tidak akan membuat rencana untuk membantuku menghilangkan status Saint Girl? Kita punya seumur hidup. Jadi jangan terburu-buru sekarang. Tapi, Apa? ini akan menjadi kehormatan terbesarmu untuk menikahiku sebagai ratumu. Jangan berpikir untuk mengambil selir setelahnya. Kamu bahkan tidak boleh melihat gadis lain, mengerti? Tentu saja ini kehormatan terbesarku. Aku tidak mau memalingkan mataku darimu. Tapi kamu belum pernah melihat wajahku. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak akan memalingkan matamu? Bagaimana jika aku jelek dan kamu menyesal? Bagaimana kalau melepasnya sekarang? Tidak perlu. Bahkan jika kamu jelek, jangan mencoba melarikan diri dariku. Kamu tidak perlu melepas cadarmu sekarang. Pada malam pernikahan kita, setelah aku mengangkat cadar merahmu, kamu akan menjadi istri jelekku saat itu. Dan kamu tidak bisa melarikan diri bahkan jika kamu ingin. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu yang sebenarnya. Yang mulia, pergilah berperang tanpa kekhawatiran. Yang mulia, saatnya bagimu untuk berangkat. Aku menyinggungmu saat itu karena mabuk. Tetapi aku tidak menyesal.
Jinmi, aku tidak akan membiarkan Muci menyakitimu. Maafkan aku. Siapa kamu? Jinmi. Jinmi, bangunlah. Muci, apakah kamu masih mempertahankan perbuatan salahmu? Jika aku tidak membunuhnya, Muci tidak akan pernah kembali. Bunuh dia dan kamu tidak akan pernah kembali. Jinmi, Jinmi, cepat. Jinmi. Maafkan aku. Ampuni aku. Aku sangat bahagia bisa menemani kamu di kehidupan ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, kita akan tetap berteman. Qiang Huo. Qiang Huo. Aku sangat bahagia bisa menemani kamu selama ribuan tahun. Jika ada kehidupan selanjutnya, kita akan tetap berteman. Rouro. Rouro, apakah itu kamu? Rouro. Jinmi. Aku juga sudah mengingat masa lalu. Aku tahu. Kamu selalu membawa tubuh asliku sepanjang waktu sebelumnya. Kamu sudah melakukan banyak hal. Kamu memberiku kehidupan ini. Aku tidak menyesal. Aku serius. Sepertinya aku benar-benar harus pergi kali ini. Janji padaku. Jangan sedih untukku. Rouro. Rouro.
Rouro rouro. 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 Kenapa? Kamu sudah menyelamatkanku 2 kali. Tapi kenapa aku tidak bisa mempertahankanmu? Kenapa? Ro. Saudara, saudara, Siapa yang membunuhnya? para dewa atau iblis dari tempat yang tidak aku ketahui, membunuh gadis suci. Awalnya aku ingin melawan. Tapi mereka tiba-tiba menghilang di hadapanku. Selidiki itu. Ya Yang Mulia. Kematian tidak bisa dibalikan. Mohon jaga diri Yang Mulia. Sepupu keluar. Jinmi. Kau tahu? Aku memesan penjahit untuk membuat jubah Phoenix ini untukmu saat kau pertama kali tiba. Setiap sekali-sekali, aku akan memodifikasinya sesuai dengan ukuran tubuhmu dengan mataku. Ini sudah dimodifikasi 10 kali sekarang. Karena aku takut itu tidak akan cocok untukmu. Aku tidak menyangka
Itu akan cocok untukmu dengan sempurna. Ukuranku akurat kan? Aku belum pernah membantu seorang gadis merias wajah. Jika aku membuatmu terlihat jelek, jangan salahkan aku. Awalnya, di pikiranku kau tanpa riasan adalah yang tercantik. Tapi hari ini hari pernikahan kita. Sabar ya. Oke. Setelah kita menikah, Yang mulia ini. ada surat di atas meja. Berikan kepada Menteri Fu. Yang mulia. Awalnya, anggur itu untukmu. Sekarang, kita telah bertukar posisi. Kau tidak menepati janjimu. Tapi aku tidak bisa melanggar janjiku. Aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Satu persatu. Kau tidak bisa meminumnya.
Biarkan aku meminumnya untukmu, oke? Bagaimanapun kau telah menyiksaku begitu lama. Hidup ini tidak terkecuali. Hidup ini. Kau terlihat seperti Gagak. Aku akan memanggilmu Gagak setelah ini, oke? Gagak, apa yang kau lakukan di sini? Yang Mulia, orang yang mencintai moralitas seperti mencintai kecantikan. Yang Mulia, tolong kendalikan diri. Dan aku terlihat, kau terlihat jelek. Dan tidak disukai oleh semua orang, aku tidak peduli. Setelah aku kembali menjadi ratuku, oke? Terima kasih. Karena telah membuatku merasakan untuk pertama kalinya makna hidup. Dalam kehidupanku yang hina dan tak berarti. Aku tahu kau pasti berpikir. Aku dengan sengaja menyerahkan Huaiwu sebagai rajanya. Jangan khawatir. Aku sudah mengatur segalanya dengan baik. Yuanxi sepupu keponakanku, dia cerdas dan berani. Menteri Fu akan membantunya dalam suksesi. Huaiwu akan menjadi kuat di masa depan. Aku tidak menyangka bahwa akhirnya aku akan dimakamkan bersamamu. Aku merasa puas. Sekarang, kau akhirnya menjadi istri jelekku. Tapi, aku belum pernah melihat istri seindah dirimu. Kau bisa bersandar di bahuku. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Jaga aku baik-baik setelah ini. Yang Mulia, Dewi Jinmi memang luar biasa. Apa yang kau alami di dunia manusia berada di luar kemampuanku. Tidak perlu menjelaskan. Aku yakin kau tidak bisa menyusun rencana sehebat itu. Yang Mulia, kau berpikiran luas dan pintar. Itu membuatku terkesan. Yang Mulia sudah menunggumu di istana, silakan. Apa yang salah?
tidak ada. Aku tidak menyangka Qiang Huo adalah Rouro. Apa yang memusnahkan semangat aslinya? Jangan khawatir. Aku akan menemukan kebenarannya. Su Feng Jinmi. Kalian akhirnya kembali, Dewi Rubah. Aku melihat apa yang terjadi padamu di dunia manusia. Melalui cermin pengamatan fana. Benar-benar tragis. Dengan pasang surutnya. Kecintaan Su Feng. Sangat mengesankan. Bahkan aku tersentuh. Su Feng, kau tidak mengecewakanku. Aku merasa lega. Nah, jika aku menulis opera berdasarkan kisahmu, ini akan populer. Yuanji, apa pendapatmu? Sepertinya kita harus masuk. Jangan biarkan Yang Mulia menunggu. Baiklah Su Feng. Yang Mulia marah karena kamu pergi diam-diam. Aku harus memperingatkanmu bahwa kamu harus bersikap baik. Di istana nanti. Aku mengerti. Yang Mulia jangan meremehkan apa yang terjadi di Danau Dongting. Suli berniat memberontak dan membiarkan putranya Night Immortal menjadi kaisar. Water Immortal melindunginya selama ribuan tahun. Dia pasti punya niat jahat. Night Immortal pasti terlibat. Water Immortal seharusnya tidak melindungi Suli. Tapi Suli kesepian dan tidak berdaya. Jadi dia hanya menahannya di dasar Danau Dongting. Sudah diketahui semua orang di alam surga bahwa dia hidup menyendiri di rumahnya selama bertahun-tahun. Jadi dia tidak akan bersekongkol dengan Suli. Selain itu Night Immortal tidak tahu bahwa ibunya ditahan di dasar Danau Dongting sampai baru-baru ini. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Rat Fairy adalah bukti pasti dari persekongkolan mereka. Cukup sekarang Suli sudah mati. Aku tidak ingin mengungkitnya lagi. Water Immortal adalah pilar alam surga. Night Immortal adalah putraku. Aku percaya padanya. Jangan menebak-nebak atau orang lain akan menertawakan kita. Baiklah. Water Immortal memiliki prestise tinggi di alam surga. Jangan merusak segalanya karena hal-hal sepele. Apakah kamu pikir aku tidak khawatir dengan ketidaksetiaan mereka? Aku ingin mencari tahu kebenarannya. Jadi aku membuat rencana ini. Kamu tidak melihat Runyu ingin membunuhku. Ketika aku membunuh Suli, dia benar-benar lupa bahwa aku yang membesarkannya. Sungguh tidak tahu terima kasih. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Begitu banyak masalah yang tersisa. Cukup jangan ingatkan aku. Fire Immortal tiba. Yang Mulia. Ayah Ibu. Kamu kembali. Kamu menderita di alam manusia. Seperti kata pepatah. Hujan April membawa bunga Mei. Meski kau menderita akhirnya kau berhasil. Ya, Jinmi kembali. Di mana Dewa Air? Dewa Air dan Dewa Angin tiba. Ayah. Mi ayah. Bibi Lin Xiu, Mi. Yang Mulia. Jinmi menderita di dunia manusia. Sudah waktunya untuk menaikkan jabatannya sebagai Dewi Bunga. Yang Mulia, meskipun Jinmi sudah kembali, nasib berubah kali ini. Dia tidak mengalami kesedihan penuaan di antara 7 kesedihan di dunia manusia. Jadi dia tidak berhasil. Dia tidak memenuhi syarat untuk kembali ke dunia surga dan naik jabatan sebagai Dewi Bunga. Menurut hukum, dia harus menjadi manusia lagi. Setelah mengalami 7 kesedihan, dia bisa masuk ke kelas dewa. Nasib mengalami kesulitan diubah oleh seorang dewa yang pergi ke dunia manusia tanpa izin untuk mengubah nasib Jinmi. Dewa air, apa maksudmu? Untuk Adio,
Kamu harus bertanya pada Dewa Api. Aku melompat melalui piring sebab akibat tanpa izin, mengubah nasib Dewi Jinmi. Ini kesalahanku. Tidak ada hubungannya dengan Dewi Jinmi. Ayah, aku harap kamu bisa menaikkan jabatan Jinmi, seperti yang kamu janjikan. Silakan hukum aku atas kesalahanku. Su Feng, kamu adalah Dewa Api. Tapi kamu mengabaikan kepentingan umum. Kamu harus merenungkan perbuatan salahmu secara pribadi. Menurut aturan surga, kamu tidak bisa keluar dari istana Qiwu selama setengah bulan. Ya, Dan Jinmi, Memang benar Jinmi gagal dalam mengalami kesulitan. Jika kamu masih menaikkan jabatannya, itu melanggar hukum di dunia surga. Dewi Yuanji. Ya, Meskipun Jinmi hanya mengalami 6 kesedihan di dunia manusia, dia menderita dengan sangat. Jika dia dinaikkan jabatannya, apakah akan ada fenomena langit yang tidak normal? menurut hukum di dunia surga, peri Jinmi memang gagal kali ini. Yuanji, mulutmu adalah sumber kejahatan. Tapi aku menghitung dengan hati-hati tadi. Meskipun peri Jinmi tidak sepenuhnya berhasil kali ini, setiap kesedihan yang dia alami adalah penderitaan yang paling pahit. Jiwanya telah menjadi murni. Jika dia dipromosikan, aku pikir itu tidak akan merugikan doktrin keabadian, atau menyebabkan fenomena astrologi yang tidak normal. Bagus. Yang mulia, ini terkait dengan doktrin keabadian 6 alam. Jinmi, sekarang aku umumkan bahwa kamu telah masuk ke kelas abadi, dan telah dipromosikan menjadi abadi. Kemudian, kamu akan maju ke posisi peri bunga. Terima kasih Yang Mulia. Tapi selama bertahun-tahun, peri bunga besar mengelola dunia bunga dengan tertib. Selain itu, aku suka bermain dan tidak berpengalaman. Jika aku menjadi peri bunga, aku khawatir aku harus tinggal di dunia bunga setiap hari. Aku ingin menemani ayahku dan menikmati kebahagiaan berkumpul keluarga. Yang Mulia, tolong biarkan aku melakukan apa yang aku inginkan. Jinmi, kamu tidak ingin menjadi peri bunga. Baiklah. Bagaimanapun kamu masih muda. Setelah kamu menikah dan ingin menetap, kamu bisa maju ke posisi peri bunga. Nah, kita harus menetapkan hari pernikahan. Untuk Runyu dan Jinmi. Yang Mulia, ayah. Yang Mulia, penderitaan di dunia manusia telah mengambil banyak energi Jinmi. Selain itu, dia baru saja dipromosikan menjadi abadi. Dia harus beristirahat dengan baik. Selain itu, ketika aku mengalami penderitaan kali ini, teman baikku dari dunia bunga mati untukku. Jadi aku tidak ingin menikah sekarang. Aku hanya ingin menemukan pembunuhnya secepat mungkin untuk membalas dendam. Benarkah? Jangan khawatir. Aku akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Tapi itu tidak bertentangan dengan hari pernikahan. Perkawinanmu adalah prioritas utama. Ya. Pilihlah hari yang baik untuk Jinmi dan Runyu dalam 3 bulan. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana dengan Su Feng? Ya, kamu bisa pergi. Yang Mulia, saya juga akan pergi. Immortal Air. Tinggal. Saya ingin berbicara denganmu. Yang Mulia, ada apa? Tidak ada yang serius. Saya hanya ingin memberitahumu bahwa saya percaya padamu. Kita sudah berteman lama dan akrab seperti saudara. Selain itu, anak-anak kita akan menikah. Kita harus saling membantu setelahnya. Tentu. Kamu sebenarnya gagal dari kesempatan yang bagus. Sungguh tidak berguna. Maaf telah mengecewakanmu, tolong hukum saya. Menghukummu tidak ada gunanya. Lupakan saja. Bawa Suihe ke sini. Ya. Yang Mulia.
Yang Mulia, Anda sudah kembali. Yang Mulia, Anda akhirnya kembali. Yang Mulia Peri Jinmi. Tidak. Immortal Jinmi mengubur beberapa anggur osmanthus di dekat kolam Liuzi sebelum mengalami kesulitan di dunia manusia. Haruskah saya mengeluarkannya? Tidak perlu. Siapkan makanan dan teh. Baik, Yang Mulia. Perantara, kalian berdua. Mereka sangat berani. Su Feng, kamu tidak boleh memanjakan mereka. Setidaknya kamu harus mengajari mereka untuk setenang Tuan Liayuan. Paman. Sekarang kamu menyebut Tuan Liayuan. Saya bertanya-tanya mengapa dia pergi ke dunia manusia. Su Feng, Yang Mulia. Tuan Liayuan. Mungkin Tuan Liayuan khawatir tentangmu, jadi dia pergi ke dunia manusia bersamamu. Saya sangat mengagumi Tuan Liayuan atas kesetiaannya. Sekarang saya tidak diizinkan meninggalkan istana Qiwu, jadi saya ingin kamu pergi ke dunia manusia untuk menjemput Tuan Liayuan untukku. Baik, saya akan melakukannya. Aku hampir lupa. Su Feng, hari pernikahan Jinmi sudah ditetapkan. Apa rencanamu? Aku akan membuat rencana sempurna untuk membebaskan Jinmi dari pernikahan yang tidak diinginkannya. Paman jangan khawatir. Bagus. Aku lega. Aku akan menjemput Tuan Liayuan. Terima kasih, Paman. Mi lihat sekeliling. Mi, kamu baru kembali dari dunia manusia. Tinggal saja di sini malam ini. Aku akan memberitahumu begitu ada kabar tentang Rouro. Kamu seharusnya punya kamar sendiri di dunia surga. Setelah menjadi dewi. Jadi ayahmu menyiapkan kamar ini untukmu. Aku tidak tahu sebelumnya kamu akan kembali. Jadi aku mendekorasinya dengan tergesa-gesa. Bibi Linxiu, aku sangat menyukainya. Terima kasih. Terima kasih, Ayah. Sekarang Jinmi sudah menjadi dewi. Dan hari pernikahannya dengan pangeran pertama sudah ditetapkan. Dengan dua hal bahagia ini, mengapa kamu khawatir dan tidak bahagia? Kamu khawatir tentang apa yang terjadi antara pangeran kedua dan dirinya di dunia manusia? Ya. Pangeran kedua memang bertindak impulsif. Orang lain pasti bergosip. Tapi aku yakin Jinmi bijaksana. Lagi pula, pangeran pertama dan dirinya saling mencintai. Setelah beberapa waktu dia akan menyadari bahwa apa yang terjadi antara pangeran kedua dan dirinya di dunia manusia hanyalah mimpi. Setelah pertimbangan mendalam, dia akan membuat keputusan yang tepat. Kuharap begitu. Jinmi tidak tahu bahwa permaisuri surga membunuh ibunya. Jika dia bersama pangeran kedua mengingat karakternya, dia pasti tidak akan menghadapi kebenaran ini. Sebaiknya kita tidak memberitahunya tentang hal itu. Lihat saja keputusannya. Tidak. Itu tidak manusiawi. Yang Mulia, apakah Anda masih mencintainya? Tidak mungkin. Yang Mulia, jangan sebutkan masa lalu. Tapi dia ingin menggulingkan pemerintahan kita. Dia meminta peri tikus untuk membunuh Su Feng saat nirvananya. Dalam pertempuran di Danau Dongting ini, aku memastikan bahwa dia secara diam-diam memelihara puluhan ribu tentara pilihan, berusaha untuk menggulingkan kerajaan surga kita. Ini mengerikan. Meskipun Suli melakukan kejahatan yang keji, menghabisi seluruh keluarganya adalah hukuman yang berat. Dengan cara ini, kerajaan surga kita akan dicemarkan. Yang Mulia, Anda harus tahu. Seluruh keluarga Arowana telah dieliminasi. Kecuali Suli ribuan tahun yang lalu. Tapi kemudian dia menciptakan begitu banyak gangguan lagi. Jika Anda masih begitu toleran dan membiarkan sisa-sisa Danau Dongting pergi,
mereka akan menjadi musuh yang kuat. Dan sekarang Putra Suli tinggal bersama kita. Jika mereka berkolaborasi, Runyu telah tinggal bersama kita sejak kecil. Anda tahu karakternya dengan baik. ketidakbersalahan saat ini tidak bisa menjamin ketidakbersalahan yang abadi. Anda harus tahu bagaimana ambisi liar bisa berkembang. Selama waktunya tiba, jika Anda ingin melindungi kedua putra, Anda harus memutuskan untuk menghabisi seluruh keluarganya. Saya harus menerima saran Anda. Tapi kerajaan surga selalu menganjurkan perdamaian. Hukuman seberat itu tidak bisa diterima. Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Serahkan saja pada saya. Saya khawatir itu akan mencemarkan nama Anda. Demi kedua putra dan kerajaan surga kita, saya rela menjadi iblis. Saya mengerti. Su Feng, aku akan menghabisi semua musuhmu. Yang mulia, Anda datang tepat pada waktunya. Ajak Li dan Yanyou ke sini untuk bersujud kepada ibu. mereka telah ditangkap oleh tentara. Apa? Ratu Surga ingin membunuh 30.000 makhluk hidup di Dongting. Kapan dia akan melakukannya? Mungkin Dewa Petir dan Dewi Kilat sedang dalam perjalanan. Ayah. Ayah. 30.000 makhluk hidup di Danau Dongting tidak bersalah sekarang ibuku. Suli sudah mati. Ratu Surga tidak perlu melakukan hal yang kejam seperti itu. Tolong selamatkan mereka. Saya jamin mereka tidak akan membuat keributan lagi. Permaisuri surga benar. Suli memberontak dan melakukan kejahatan keji. Dia harus dihukum sesuai hukum. Meskipun saya juga enggan membunuh begitu banyak makhluk hidup. Sekarang permaisuri surga secara aktif mengeluarkan perintah untuk membunuh mereka. Saya tidak bisa menolaknya. Sebagai putra sulung saya, Anda tidak bisa memimpin untuk melanggar hukum. Tapi ayah, berhenti. Pergi saja. Dewa Petir dan Dewi Kilat tidak berada di tempat eksekusi, tapi di Istana Awan Empirean. Sepertinya saya adalah penjahat sebenarnya, yang ingin dihukum oleh ibu. 30.000 sisa Dongting itu harus dibunuh. Tapi mereka melakukan itu untuk Anda. Jadi Anda juga harus dihukum. Mereka semua adalah makhluk hidup yang lemah dan tidak bersalah. Tolong biarkan mereka pergi, ibu. Ibu? Pada hari itu, ketika Anda ingin membunuh saya untuk membalas dendam ibu Anda. Betapa angkuh dan lancangnya Anda.
Apa yang salah dengan Anda hari ini? Anda tidak lancang. Saya salah. Hukum saja saya. Tapi 30.000 makhluk hidup Dongting tidak bersalah. 30.000 sisa itu dan ibumu merencanakan plot jahat dan ingin menggulingkan alam surga mereka layak lebih dari kematian. Hukuman harus sesuai dengan kejahatan. Bahkan jika ibuku membencimu, dia tidak pernah benar-benar memberontak. Tapi Anda pertama, diam. Anda merencanakan untuk membunuh Su Feng dan secara pribadi memelihara tentara pilihan untuk memberontak. Anda layak mati. Saya harus membunuh Anda langsung. Ya. Saya salah. Tolong biarkan kami pergi. Immortal Malam. Anda tidak salah. Saudara, Li Yanyou. Ibu, Dewa Petir Dewi Kilat. Bagaimana menangani sisa-sisa ini? Menurut hukum, mereka harus dihukum dengan petir dan api langit. Baik, eksekusi. Tunggu sebentar. Aku salah. Aku tidak tahu berterima kasih, aku seharusnya tidak menyinggungmu. Tapi ibuku sudah meninggal. Mereka tidak bisa lagi mengancammu. Tolong maafkan mereka. aku bertanya-tanya apakah kau benar-benar berbudi luhur dan baik hati? Atau hanya berpura-pura? Suli merencanakan pembunuhan Su Feng, dia melakukan kejahatan keji. Jadi dia harus dihukum, bukan? Bukan. Ya. Runyu, sialan kau. Ibu angkat selalu merawatmu selama ribuan tahun. Kau tidak pantas menjadi anaknya. Jadi kau memohon padaku sebagai Dewa Malam. Sisa-sisa Dongting. Atau anak terakhir dari keluarga Arowana. Aku. Ibu angkat tidak pernah menerimamu. Pergi sekarang. Yanyou. Aku bertanggung jawab atas kejahatan ibuku. Aku rela dihukum untuk ibuku. Tolong jangan melampiaskan amarahmu pada orang lain. Sudahlah, aku bersikap adil. Ada dua pilihan. Putuskan hubungan dengan sisa-sisa Dongting ini. Dan laksanakan hukuman sendiri. Atau tanggung kesalahan untuk sisa-sisa itu. Dan tebus dosa ibumu. Aku bersikap adil. Dua pilihan. Putuskan hubungan dengan sisa-sisa Dongting ini. Dan laksanakan hukuman sendiri. Atau tanggung kesalahan untuk sisa-sisa itu. Dan tebus dosa ibumu. Aku salah. Aku ingin menyelamatkannya dengan nyawaku. Runyu. Baik. Kau bijaksana.
Aku tidak bisa mengkhianati ibu kandungku dan keluarganya lagi. Aku akan menanggung semua kesalahan. Dewa petir dan Dewi kilat, hukum dia dengan petir langit yang menggemparkan, petir cahaya, dan teratai api pembalasan saya. Bahkan Kyongki tidak tahan menghadapi hukuman seperti itu. Aku penasaran apakah kamu bisa bertahan menghadapi hukuman kejam ini 30.000 kali lipat. Silakan hukum saya. Baiklah. Dewa petir dan Dewi petir laksanakan hukuman. Yang mulia ini adalah istana awan Empirean. Lagi pula pangeran pertama adalah putra yang mulia. Laksanakan hukuman. Kakak. Awalnya aku pikir dia rasional dan berbeda dari Su Feng. Tak terduga dia hampir tidak bisa menahan ketenangannya. Tangan dan kaki hancur berkeping-keping. Tubuh seperti giok yang pecah. Api pembalasan yang ganas sedang membara. Lautan darah bergelora. Dunia bawah yang suram sedang menangis. Tulang-tulang tak terhitung jumlahnya kosong. Ibu. Aku pernah mendengarnya. Aku membungkuk dan memanggil Bhagawan. Jangan bermalas-malasan. Runyu. Kakak Runyu. Bangunlah Runyu, bangunlah. Bangunlah kakak, bangunlah. Ratu surgawi kamu adalah iblis. Akulah yang membunuh putramu, bangunlah kakak. Hukum saya. Dia bahkan tidak peduli. Kakak. Yang mulia. Tidak ada api murni glazed dalam hukuman petir dan cahaya. Jika api murni glazed digunakan, immortal malam pasti akan mati, tolong jangan. Bagaimana jika menyimpannya untukmu? Apa kejahatan yang dilakukan immortal malam? Mengapa kamu bahkan ingin membunuhnya dengan hukuman ilegal? Immortal air, meskipun kamu melindungi penjahat. Jangan terlalu berani. Tetapi kamu merencanakan pembunuhan putra yang mulia. Runyu pertama-tama melawan perintah, kemudian menerima hukuman untuk 30.000 sisa. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Hentikan saja. Yang mulia. Di sini. Sampaikan perintah kekaisaran di gerbang surga selatan. Penjahat utama yang keji Suli telah dieksekusi sebelumnya. Keluarga air di Dongting yang telah ditipu dan dipaksa olehnya. Bisa dimaafkan. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu. Aku memberikan pengampunan umum. Aku harap kalian bisa memperbaiki diri sepenuhnya. Dan setia kepada alam surgawi. Jika kalian melakukan kejahatan lagi, kalian akan dihukum berat. Ya. Kau benar-benar bertindak seperti orang baik.
Dewa Malam. Atas nama 36.400 nyawa di Dongting, aku ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Yang Mulia. Tolong perintahkan pembebasan mereka, Ibu. Permaisuri Surgawi tangani sisa masalahnya. Hukuman surgawi 30.000 kali lebih menyakitkan daripada hukuman potong perlahan. Belum lagi penyembuhan luka. Jika aku jadi dirimu, aku lebih memilih menghancurkan dan internal milikku sendiri, sehingga semua masalah akan berakhir. Jangan khawatir. Aku tidak akan mati. Aku akan hidup dengan baik. Untuk menyaksikan secara pribadi bahwa kau memenuhi janjimu. Untuk membebaskan mereka semua. Dan tidak mengingkari kata-katamu. Saudara. Yang Mulia Runyu. Dia sekarat. Bu, aku merasa sangat dingin. Aku merasa sangat dingin. Yang Mulia. Saudara Runyu. Bu. 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 Panas sekali. Panas sekali. Suatu kali Yang Mulia berkata, jika seseorang sangat kedinginan karena kehilangan banyak darah, ada perasaan seperti organ dalam terbakar. Bu.